mau kemana? Kita mau praktikum. Praktikum apa? Ini kita mau sintesis alkena dari alkohol. Wah, seru tuh kelihatannya. Kenapa Mbak mau ikut ah? Boleh. Yuk. Iya Mbak. Jadi ya sebelum kita masuk lab kita tuh punya SOP dulu. Apa Mbak emangnya SOP-nya? Nah, saya akan memperkenalkan SOP untuk masuk lab. Halo, ini adalah SOP yang harus kalian ingat sebelum masuk lab. Yang pertama, gunakan jas lab untuk melindungi tubuh. Yang kedua, gunakan masker untuk menghindari menghirup senyawa berbahaya secara langsung. Yang ketiga, gunakan sarung tangan untuk menghindari kontak langsung dengan senyawa berbahaya. Dan yang keempat, gunakan kacamata ketika kalian berhadapan dengan bahan yang berbahaya. Selamat melakukan percobaan. Nah, sekarang sudah tahu. Yuk. Ini merupakan bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat alkena dari alkohol. Bahan yang dibutuhkan yaitu keamino 4 2%, 2-metil-2-butanol, larutan H2SO4, NgSO4, brom, dan sikloheksanol. Sebelum kalian melakukan praktikum, kalian harus mencuci alat gelasnya terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa dikeringkan. Alat-alat yang kita gunakan adalah satu set alat destilasi, pemanas listrik, gelas ukur 50 ml, termometer, pipet mor, gelas beker, pipet tetes, dan 4 tabung reaksi. Setiap sambungan dari alat destilasi harus dikasih fasurin ya, supaya tidak ada gas yang keluar. Pembuatan sikloheksana dari sikloheksanol melalui proses distilasi. Prinsip dasar distilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya. Zat dalam campuran yang memiliki titik didih paling rendah akan menguap terlebih dahulu, kemudian mengalami kondensasi setelah melewati kondensor dan menjadi cairan distilat yang ditampung pada tabung lain. Ini adalah bahan utama yang akan kita ubah ke alkena, yaitu sikloheksanol kita gunakan sebanyak 20 ml. Sikloheksanol sebanyak 20 ml dimasukkan ke dalam labu leher 3. Kita juga menggunakan larutan H2SO4 sebanyak 3,3 ml. Pengambilan larutan H2SO4 harus melalui lemari asam. Asam sulfat yang digunakan adalah asam sulfat pekat, sehingga harus ditambahkan tetes demi tetes agar tidak terjadi letupan saat ditambahkan dengan sikloheksanol. Saat sikloheksanol dan asam sulfat direaksikan, labu leher 3 harus digoyangkan agar larutan menjadi homogen. Terjadi perubahan saat dilakukan penambahan asam sulfat pekat pada sikloheksanol, yaitu larutan yang awalnya kental tidak berwarna, perlahan-lahan berubah menjadi kuning dan akhirnya berwarna coklat kehitaman yang disertai dengan panas pada labis alas bulat yang digunakan. Panas yang ditimbulkan pada reaksi dehidrasi alkohol tersebut karena reaksi yang berlangsung adalah reaksi eksoterm. Perubahan warna larutan dari tidak berwarna menjadi coklat kehitaman dikarenakan terbentuknya senyawa alkena berupa sikloheksana dari sikloheksanol. Penambahan batu didih ini berguna untuk mencegah adanya letupan saat larutan dipanaskan. Sambil menunggu proses distilasi, saya akan menjelaskan kok bisa sih sikloheksanol membentuk sikloheksana. Mekanisme yang terjadi adalah, pertama, kita mereaksikan sikloheksanol dengan asam sulfat. Sikloheksanol merupakan alkohol sekunder, sehingga dehidrasi yang terjadi merupakan reaksi E1 atau eliminasi 1
yang diawali pembentukan karbokation. Ion H+ dalam gugus hidroksil pada sikloheksanol deprotonasi oleh asam sulfat sehingga terbentuk molekul H2O yang terikat pada sikloheksana. H2O merupakan gugus kerja yang baik sehingga dapat secara cepat melepaskan ikatannya dengan sikloheksana menghasilkan sebuah karbokation sekunder. Karbokation tersebut selanjutnya membentuk ikatan rangkap menjadi sebuah alkena dengan diprotonasi ion H+ menghasilkan ion hidronium yang selanjutnya membentuk asam sulfat kembali. Penarikan molekul air pada reaksi dehidrasi alkohol dibutuhkan sebuah dehidrator berupa asam sulfat pekat. Pemanasan dilakukan hingga suhu 90 derajat Celcius karena titik didih campuran yang didesilasi tidak lebih dari 90 derajat Celcius. Sehingga jika pemanasan dilakukan pada suhu lebih dari 90 derajat Celcius, maka destilat yang diperoleh tidak murni karena terbentuk senyawa hasil oksidasi. Selain itu, katalis asam sulfat yang digunakan menghasilkan produk samping ketika suhu lebih dari 90 derajat Celcius. Proses distilasi dihentikan setelah sampel sikloheksanol hampir habis dan distilat tidak menetes lagi dari kondensor. Tahap selanjutnya yaitu penambahan magnesium sulfat anhidrat pada destilat yang diperoleh. Fungsi penambahan magnesium sulfat anhidrat yaitu untuk mengikat kandungan air pada destilat sehingga yang diperoleh berupa sikloheksana murni. Destilat yang diperoleh lalu diidentifikasi adanya ikatan rangkap menggunakan dua pereaksi yaitu pereaksi KMnO4 dan pereaksi Br2. Pereaksi pertama yang digunakan yaitu pereaksi brom. Adanya ikatan rangkap setelah penambahan larutan bromin dapat ditandai dengan hilangnya warna bromin dari oranye kekuningan menjadi tidak berwarna. Reaksi selanjutnya adalah KMnO4. KMnO4 digunakan sebagai larutan penguji karena termasuk agen pengoksidasi yang mampu mengoksidasi ikatan rangkap karbon-karbon. Adanya ikatan rangkap ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna coklat setelah dioksidasi dengan KMnO4. Sikloheksana terbentuk endapan coklat kehitaman dan bagian atas larutan menjadi tidak berwarna.